Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa prokes 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mencegah atau menghindari mobilitas. Dan 1M-nya lagi yaitu mengikuti vaksinasi. Dan dengan 5M plus 1M mengikuti vaksinasi, semoga wabah COVID-19 segera berlalu. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas tentang ciri dari zaman batu dan zaman logam, atau pembagian zaman berdasarkan arkeologi. Seperti kita ketahui di pertemuan yang lalu, itu ada pembagian zaman berdasarkan geologi dan arkeologi. Nah, kali ini kita akan membahas zaman yang sudah ada manusianya, yaitu ditandai dengan peninggalan-peninggalan atau penemuan-penemuan hasil manusia. Zaman berdasarkan pembagian zaman berdasarkan arkeologi dibedakan menjadi dua secara garis besar, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibedakan lagi menjadi 4: Paleolitikum zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu tengah, Neolitikum zaman batu muda atau baru, Megalitikum zaman batu besar, dan zaman logam dibedakan menjadi 3: zaman tembaga, perunggu, dan besi. Oke, kita akan langsung saja. Ciri khas dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu di mana benda-benda peninggalan zaman batu tua itu ada yang namanya chopper atau kapak genggam. Kapak genggam ciri khas dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu batu yang menjadi bahan utama dari kapak genggam tersebut masih kasar atau belum dihaluskan pinggirannya. Meskipun tajam, tetapi tidak ada teknik penghalusan. Jadi mereka belum bisa mengasah batu pada zaman Paleolitikum. Dan hidupnya pun zaman Paleolitikum, manusianya seperti Meganthropus paleojavanicus itu masih individu atau tidak berkelompok. Kalaupun mereka bersifat individu itu karena kaitannya dengan makanan, yaitu berburu dan meramu. Belum ada hubungan sosial antar manusia pada masa Paleolitikum. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, zaman batu Madya. Pada zaman batu tengah, zaman batu Madya ini mereka sudah hidup berkelompok dalam jumlah kecil, dan mereka sudah mulai mengenal api. Pemanfaatan api dan pembuatan api itu ditemukan secara tidak sengaja, karena pada zaman Mesolitikum itu manusia praksara sudah mengasah atau menghaluskan pinggiran dari batu sehingga digunakan menjadi kapak genggam, sehingga lebih halus, lebih tajam. Nah, secara tidak sengaja batu digesekkan dengan batu ini menimbulkan percikan api di daunan kering, dan kemudian itulah menjadi teknik dari pembuatan api pada masa Mesolitikum. Nah, pada zaman Mesolitikum ini mereka tinggal di tepian sungai maupun tepian pantai, ditandai dengan adanya kejokan Modinger atau sampah dapur, yaitu kulit kerang yang membentuk bukit yang merupakan makanan dari manusia praksara zaman Mesolitikum. Nah, kemudian ada juga Abrishos Roach, yaitu tempat gua atau karang yang berbentuk gua di daerah pinggiran pantai yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal dari manusia praksara zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum ini kapak genggamnya yang sudah dihaluskan dan diasah itu namanya adalah pebble atau sumatralit atau Hatchetchaut atau kapak pendek. Nah, pada zaman Mesolitikum ini mereka sudah bersosialisasi antar satu dengan yang lainnya. Ya, berikutnya zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau zaman batu baru merupakan zaman yang merupakan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan di sini maksudnya zaman Neolitikum itu manusia sudah hidup berkelompok, dan mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam dan beternak. Bercocok tanam itu mereka temukan secara tidak sengaja, karena pada masa Mesolitikum terutama mereka mengumpulkan bahan makanan di tengah hutan, kemudian dibawa ke pemukiman dan disimpan di dalam tanah, dan secara tidak sengaja tanaman tersebut tumbuh, dan mereka memperhatikan itu dan kemudian mereka menanamnya, dan jadilah suatu usaha bercocok tanam pada zaman Neolitikum. Dan juga peternakan juga mereka membawa hewan buruan ke tempat mereka tinggal, dan kemudian hewan buruan tersebut dikembangbiakkan, sehingga pada zaman Neolitikum mereka
sudah bisa membentuk kampung-kampung atau desa-desa dalam bentuk sederhana. Selanjutnya setelah zaman Neolitikum itu ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar, di mana zaman Megalitikum dan zaman Neolitikum ini sebenarnya satu kesatuan zaman. Hanya saja zaman Megalitikum itu lebih untuk mencirikan pada kepercayaan yang sudah mulai dikenal dari masyarakat atau manusia praksara zaman Neolitikum. Jadi Neolitikum, zaman Neolitikum akhir itu sudah mulai ada manusia yang mengenal unsur-unsur kepercayaan. Kepercayaan apa saja itu? Yaitu animisme, menyembah roh, dan dinamisme, mempercayai benda-benda yang memiliki kekuatan. Nah, adapun benda-benda pada zaman Megalitikum itu seperti ada kubur batu, sarkofagus, menhir, dolmen, pandusa, dan lain sebagainya. Nah, ini semua ditujukan untuk kepercayaan-kepercayaan yang ada pada masa itu, dan kepercayaan ini kemudian berpadu pada agama ketika kelak kemudian di bumi Nusantara Indonesia tercinta ini hadir agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Berikutnya setelah zaman batu ada zaman logam, yaitu tembaga, perunggu, dan besi. Nah, ciri khas dari zaman logam atau zaman perundagian, undagi artinya pertukangan, itu ciri khasnya itu semua peralatannya tentu saja terbuat dari logam. Nah, Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya tidak mengalami zaman tembaga. Kenapa tidak mengalami zaman tembaga? Karena manusia pendukungnya itu masuk ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara sudah menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari perunggu. Perunggu merupakan campuran dari tembaga dan timah, dan lebih kuat, kokoh, sehingga lebih mereka pilih itu perunggu, dan tidak ditemukan di Nusantara ini dan Asia Tenggara pada umumnya itu peralatan zaman praksara yang terbuat dari tembaga murni. Nah, zaman perunggu dan zaman besi di Indonesia itu didominasi oleh Homo sapien atau manusia cerdas. Adapun nenek moyang orang Indonesia itu adalah Melanesoid, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Mereka itu bermigrasi secara bergantian, yaitu antara Melanesoid, kemudian Proto Melayu, dan terakhir yaitu Deutero Melayu. Nah, mereka ini berasal dari Yunan, Cina bagian selatan. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa protokol kesehatan 5M. Sehat selalu ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka, matur suwun.